saya akan bawa. Ayo kita hitung, Pak. Jumlah lahan ada berapa ribu hektar di Kecamatan Pengalengan ini. Kalau lahan itu dikasih kepada rakyat, satu-satu kepada rakyat, apa rakyat tidak sejahtera sekecamatan Pengalengan ini? Pasti tidak menjadi babu. Pasti mereka akan menyekolahkan anaknya hingga kuliah S1, S2, dan S3. Persoalan air curah, persoalan PSR, kita kemana persoalan itu? Kalau memang PSR itu dikelola oleh betul-betul diberikan terhadap pendidikan, maka SDM kita tidak lagi rendah, SDM kita jauh lebih unggul dari kecamatan-kecamatan yang lain. Karena sumber daya alam di Kecamatan Pengalengan ini sangat luar biasa. Kekayaan alam di Kecamatan Pengalengan ini sangat luar biasa, Pak. Ini dibolehkan masuk atau tidak? Apa? Dibolehkan masuk atau tidak? Halo masyarakat Pengalengan. Kali ini kami dari AMPAS, Asosiasi Masyarakat Pemuda Sampang, ingin menyuarakan, Pak, menyuarakan kepada PT Garam. PT Garam ini memonopoli dua sistem. Memonopoli dua sistem. Bisa diketahui, bisa dipahami ya? Memonopoli dua sistem, saudara-saudara. Bagaimana akal pikirnya? Kami hanya menuntut itu untuk masyarakat Pengalengan, khususnya masyarakat Pengalengan. Tidak ada kepentingan bagi kami. Kami hanya menyuarakan itu. Yang kedua adalah sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil yang tidak jelas. Ini mana? Direkturnya mana, Pak? Memonopolinya itu tidak menuntut apapun. Kami tidak menuntut apapun terkait itu. Memonopoli itu uang haram sampai makan, Pak. Kok bisa memonopoli? Lah uang apa? Sistemnya dua sistem yang dikerjakan. Sistem bagi hasil dan juga sistem yang bisa dikasih bisa dimaklumi oleh masyarakat. Kok bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua masyarakat Madura. Kita ketahui bersama, Indonesia adalah salah satu produksi garam terbesar di dunia. Termasuk Pulau Madura, 53% produksi garam di Indonesia ada di Madura. Betul apa tidak? Kita perlu tahu bersama, salah satunya produksi juga adalah di Kabupaten Sampang, di Kecamatan Pengalengan. Sudah kita ketahui bersama, kita memperjuangkan kesejahteraan rakyat, agar rakyat tidak melas, agar rakyat tidak miskin. Namun apa yang terjadi? Korupsi di mana-mana, ambil lahan di mana-mana, tidak dikelola secara bersama rakyat. Teman-teman, kami hanya ingin mewakilkan. Kami berangkat dari aspirasi yang kami kaji, bahwasanya lahan-lahan yang ada di kecamatan ini tidak dibagi untung dengan secara sah dan adil. Bagian pembagian dan lahan-lahan tersebut dibagi secara adil, dikelola bersama dan dibagikan hasilnya secara adil. Andai lahan ini rugi, yang menjunjung keadilan, jika kita tidak bersuara, kapan lagi suara ini, keluhan ini akan disampaikan? Mungkin masyarakat secara umum tidak mengetahui
mengetahui hal itu. Namun orang-orang yang peduli mengkaji secara bersama mengetahui bahwa lahan-lahan yang telah dimonopoli oleh PT Garam yang ada di kecamatan ini. Sampai kapan penghasilan dari PT Garam ini hanya dikuasai oleh segelintir kelompok, oleh segelintir orang yang dahulunya memang sudah kaya, yang dahulunya sudah beruang, tidur dengan spread yang cukup lembut, namun pada akhirnya mereka tetap berkuasa. Rakyat bagaimana? Rakyat kita bagaimana? Kita lihat sama, kami tidak akan pergi. Kami akan tetap memperjuangkan hak-hak yang harus diberikan kepada rakyat, kesejahteraan yang harus dinikmati bersama, bukan oleh satu oknum, dua oknum, atau kelompok-kelompok tertentu yang mengambil untung dari lahan-lahan. Berapa hektar ini? Dari ujung barat, ujung timur, dari daerah utara sampai selatan, semuanya dinikmati hasilnya. Dan tentunya kita belum merdeka jika terus seperti itu, teman-teman. Saudara-saudara sekalian, kita berada di bawah langit yang sama, di pulau yang sama, di kabupaten yang sama, yaitu Sampang tercinta yang katanya hebat dan bermartabat. Di mana itu? Pak, di mana direktur, Pak? Coba keluar. Ini bukan apa, ini matahari. Panas dari api ini tidak seberapa. Saking panasnya hati kami melihat bahwasanya lahan-lahan kita dimonopoli kepada seluruhnya, karena kami inginkan adalah keadilan sosial dan kesejahteraan untuk kita semua, tidak hanya pihak-pihak asing. Kalau kalian memang membawa data, bawa data kalian, kita diskusikan bersama. Kita buka secara lebar-lebar di depan masyarakat apa yang menjadi masalah, apa yang memang tidak benar, kita buktikan. Sementara di atasnya, di pinggirnya AC yang dingin, sedangkan masyarakat ada di bawah terik matahari, ada di bawah AC yang alami, yaitu angin sepoi-sepoi dengan kepanasannya. Pihak PT Garam sampai saat ini, hingga detik ini, Humas tidak bisa mengambil kebijakan. Direktur sangatlah bisa. Kita akan rembuk lagi kesepakatan teman-teman bagaimana, entah itu nanti ada aksi susulan besar-besaran atau bagaimana, atau hal itu kita sampaikan ke DPR RI agar memang betul-betul beratensi terhadap Pegaraman 3 di Kecamatan Pangalengan. Siap. Kita akan menyampaikan lagi, Pak. Urusan direktur tidak datang, ya urusan kita. Mau gimana pun urusan itu. Siap. 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 Terima kasih. Siap. Siap. Pastikan itu. Dan persoalan masalah garam, ada beberapa tuntutan yang kita bawa, Pak. Pertama, kita menantang sumpah mubahala di hadapan umum bahwasanya pihak PT Garam maupun direktur maupun direksi
tidak main atau memonopoli rakyat. Yang pertama. Yang kedua, transparansi terkait kebijakan, baik itu sewa lahan maupun bagi hasil. Gitu. Yang ketiga, cabut seluruhnya lahan-lahan PT Garam dan ambil alih PT Garam. Kita ingin menyelamatkan PT Garam. Kita cinta terhadap perusahaan negara. Bukan kita muluk-muluk ingin mengkioskan suasana, ingin mengkisruhkan suasana. Tidak. Kita menyampaikan beberapa aspirasi kita. Tarik semua lahan, kelola PT Garam, buka lowongan pendaftaran seluas-luasnya kepada masyarakat Kecamatan Barengan. Setuju? Dan itu yang lebih penting. Kalau semisal hal itu tidak dicabut, saya bersumpah akan ada aksi-aksi lanjutan. Aksi ini bukan aksi bayar, kita aksi murni. Kita akan bawa massa yang lebih banyak lagi. Kita sengaja Pak bawa massa sekian. Bahkan dari kepolisian kita sudah berkomunikasi. Aksinya berapa massa? Saya sampaikan di surat 150. Nanti Menteri BUMN agar ada atensi khusus di Pegaraman 3 di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Sampang. Itu apabila saya dianggap omong kosong, saya tidak mau bergerak di bidang garam. Berhubung saya betul-betul dan sungguh-sungguh ingin mengawal sampai tuntas persoalan ini dan betul-betul dicabut lahan-lahan, seluruh lahan milik PT Garam, dan kembalikan lahan itu terhadap rakyat. Kembalikan lahan itu terhadap rakyat Kecamatan Pangalengan. Memang betul-betul ini kita kepentingan masyarakat, tapi memang harus dikelola betul-betul Pegaraman itu. Kalau memang tidak sesuai dengan prosedural, nggak apa-apa. Masyarakat diberikan somasi oleh PT Garam. Di sini hanya oknum-oknum di segelintiran yang menyewa, ini familinya. Toh ujung-ujungnya si pihak satu orang yang mengelola, pasti masyarakat paham oknum-oknum di dalamnya itu sudah berpuluhan tahun pengalamannya. Khususnya Kecamatan Pangalengan, masyarakat tidak akan kelaparan. Masyarakat bisa menyekolahkan anaknya, menguliahkan anaknya sampai S1, S2, S3. Pasti SDM kita tidaklah rendah dan pasti lebih unggul lagi SDM kita. Persoalan SDM ini sangat visual Pak. Itu bagian dari tubuh bangsa kita. Kalau SDM kita rendah Pak, saya jamin Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Kalau SDM-nya unggul, coba otak kok. Ayo kalau memang berdiskusi, ayo kita berdiskusi. Kalau hanya pihak pimpinan yang di sini buat apa? Nggak ada kebijakan. Kalau semisal membuat kebijakan, nggak ada sama sekali. Yang bisa mencabut seluruh lahan dan mengambil ulang lahan seluruh yang ada di PT Garam itu adalah pihak direktur. Nggak ada Pak, pihak humas mencabut, nggak ada. Saya tidak. Pak PT Garam, direktur sengaja ya jadi pengecut. Poncan yang matur mau jadi bajing sekali. Mau orang abenta mah itu muni. Dengan yang matura mau sawer. Meni sekali tok. Yentaren ya sih kemasawar. Ontur tak tahu deman. Tak semuin. Aja lakon direktur. Aja lakon pimpinan. Cede di kemana? Di kesampang. Ngere sama sawarang tojo aber pala Pak panas aber pala naung aber ojang aber mayu nyaman lah direktur pimpinan tanggung jawab. Itu saja yang kami minta. Kami minta hadir ke sini saja. Namun apa? Pengumuman dari dalam tadi menginformasikan bahwasanya direktur tidak ada. Direktur tidak bisa menemui apa itu. Pak,
Indonesia itu kita punya petani. Kalau kata satu tokoh, petani itu adalah pertahanan terakhir negara. Jika kita biarkan negara ini, jika kita biarkan petani-petani, apalagi petani-petani garam, kita monopoli semuanya, apa? Hancur pertahanan terakhir kita, hancur negara kita. Gula bedek Antoni kebenekan nakir kikir polan tada napa, polan tada sebebek, polan gula sarang sekandaan, lestari ngaji. Napa ngaji? Apa sih ngaji? Kita tanpa garam, sebung boleh. Demi rakyat kami berada di sini. Demi rakyat anas panasan bedi beban mata areh. Apa lo pak pada belon edelem tak kira perlu sama sekali. Udah AC dalam pak. Cemon ngucap bedi luar. Pernyataan ya Pak Direktur. Pernyataan nih berarti tahu rasanya tering tani. Pernah laku. Mungkin jilid kedua nanti akan lebih dari 100 orang. Karena masyarakat semuanya sudah tahu Pak, di dalamnya siapa, yang mengelola siapa, dan yang mengambil untung siapa. Boleh Pak, bunyi ini acen Pak, tapi orang pesennya tak acen. Bila sehari ini Anda tidak keluar, maka kami akan kembali lagi untuk jilid yang kedua. Akan ada lapis-lapis lainnya, akan menambah tuntutan-tuntutan yang mana hal itu untuk menekan agar rakyat diuntungkan. Oke lah, sekarang hanya 20 orang. Kita kalikan lipat, kita lipat gandakan hal tersebut. Jika Anda tetap tidak menuruti, tidak mentaati, dan tidak ingin mendengarkan dan berdiskusi dengan kami, membicarakan hal-hal yang sudah kami catat, hal-hal yang sudah kami buat, maka kami akan kembali lagi untuk jilid yang kedua dan lebih banyak lagi. Dengan angka yang persentase sebesar itu, rakyat kita akan bersama-sama membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Sumpah rakyat tertindas. Kami rakyat tertindas bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Kami rakyat tertindas bersumpah berbangsa satu, bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami rakyat tertindas bersumpah berbahasa satu, bahasa tanpa kebohongan, bahasa tanpa kemunafikan. Saya bersumpah akan kembali lagi dengan aksi jilid 2 yang jumlah massa yang lebih banyak. Mari kita beranjak kawan-kawan, kita pulang bersama-sama, berbondong-bondong kita mengecam keras terhadap direktur yang pengecut, pecundang, yang tidak hadir di tengah-tengah kita.